Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan channel kebanggaan kita, Sahabat Rasional. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat, selalu dilindungi oleh Tuhan, jaga rasionalitas berpikir, kejernihan logika, dan fokus pada tujuan. Karena hanya dengan cara itu, kita mampu mewujudkan semua mimpi dan cita-cita kita. Sahabat Rasional, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akhirnya mengumumkan secara resmi melakukan penundaan terhadap kenaikan tarif masuk di Taman Nasional Komodo senilai 3,75 juta. Keputusan penundaan ini dilakukan sampai dengan awal Januari tahun 2023. Dalam proses penundaan ini, pemerintah provinsi kemudian berinisiasi untuk melakukan sosialisasi, pendekatan, dan menyampaikan semua hal terkait seberapa pentingnya menaikkan tarif di Taman Nasional Komodo khusus bagi wisatawan. Sosialisasi ini dianggap menjadi jalan keluar terbaik dalam rangka mendapatkan kesepahaman yang sama tentang pentingnya konservasi komodo. Sahabat rasional, menaikkan tarif atau menunda kenaikan tarif sampai 2023 bagi kami, dalam pemikiran kami, seharusnya bukan karena substansi menaikkan tarif itu belum sepenuhnya disosialisasikan. Tetapi lebih dari itu adalah bagaimana menjelaskan tentang mengapa tarif itu harus dinaikkan dan mengapa momentum yang dipilih adalah di awal 2023. Jika kita lihat dari angka kunjungan wisatawan yang masuk ke Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan buku database pariwisata yang dirilis oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur, tercatat bahwa tahun 2018 wisatawan yang masuk ke Kabupaten Manggarai Barat sebesar 160.000 lebih. Kemudian wisatawan ini meningkat di tahun 2019 yakni hampir 180-an ribu pengunjung yang datang ke Manggarai Barat. Namun di tahun 2020 ketika COVID terjadi, wisatawan yang datang ke Manggarai Barat itu menurun sampai pada angka 40-an ribu. Kemudian di 2021 ketika pelonggaran terkait protokol kesehatan mulai dilonggarkan karena COVID mulai terkendali, terjadi kenaikan lagi terhadap kunjungan wisatawan di Kabupaten Manggarai Barat di atas angka 60 ribu. Nah, jika melihat tren wisatawan sejak 2018, 2019, 2020, dan 2021 ini, kita melihat bahwa angka wisatawan yang kunjung ke Kabupaten Manggarai Barat ini belum sampai memenuhi titik ledakan wisatawan yang kemudian bisa mengurangi daya dukung ekosistem dari kawasan konservasi Taman Nasional Komodo itu sendiri. Karena pemerintah mematok bahwa angka kunjungan atau jumlah kunjungan hanya sampai pada batas maksimal 200.000. Artinya ketika angka ini melebihi angka 200.000 atau kunjungan melebihi angka 200.000, itu menunjukkan bahwa terjadi ledakan wisatawan yang cenderung merusak atau menurunkan daya dukung dari ekosistem kawasan Taman Nasional Komodo sebagai kawasan konservasi satwa komodo itu sendiri. Fenomena di mana proses kunjungan atau arus kunjungan yang belum signifikan sampai 2021 yakni baru berjumlah di atas 60.000 lebih, belum menginjak 100, artinya dalam hitungan-hitungan sederhana dibutuhkan 3-4 tahun angka kunjungan ini kembali normal dan mencapai angka 200.000. Nah, jika sampai 4 tahun atau 3 tahun sesuai prediksi angka kunjungan baru mencapai titik 200.000, lalu apakah signifikannya menaikkan tarif masuk ke Taman Nasional Komodo di awal tahun 2023? Ini menjadi pertanyaan besar yang harus juga terjawab dalam proses sosialisasi yang nanti dilakukan oleh pemerintah provinsi kepada pelaku usaha, kepada masyarakat, maupun pihak gereja yang selama ini berjalan bersama masyarakat mengadvokasi proses wisata di Taman Nasional Komodo. Di sisi lain, jika kita lihat keberadaan PD Flobamor yang mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan sudah melakukan kesepakatan atau perjanjian kerjasama dengan Balai Taman Nasional
Komodo, maka kehadiran PT Flobamor yang kemudian mengelola karcis masuk, kemudian menjual paket wisata di Taman Nasional Komodo juga menjadi pertanyaan dari begitu banyak pihak. Karena dalam sejarahnya, PT Flobamor bahkan belum melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ekonomi pariwisata. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan daerah yang sampai saat ini belum pernah atau belum melakukan kegiatan-kegiatan penjualan paket sedemikian, kemudian dipercayai mengelola paket atau tiket masuk ke Taman Nasional Komodo sekaligus melakukan penjualan paket yang dipercaya oleh pemerintah di kawasan yang dinilai premium ini. Kita percaya bahwa sekalipun mungkin PT Flobamor belum pernah melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi dalam konteks pariwisata, namun keberadaannya sebagai perusahaan binaan pemerintah, perusahaan yang memanfaatkan dana dari pemerintah, maka sumber daya ini sudah pasti tersedia. Tentunya kepercayaan kita ini akan mengalami keparipurnaannya ketika PT Flobamor mampu menunjukkan bahwa secara existing, kualitas sumber daya manusia, kualitas kelembagaan, maupun kualitas target pelaksanaan kegiatan terencana bisa mereka tunjukkan. Terlebih di atas semua itu adalah janji mereka yang bakal menjadi koordinator untuk menghimpun semua pelaku usaha pariwisata lokal di Kabupaten Manggarai Barat dalam rangka mendistribusikan item-item pekerjaan pariwisata kepada pelaku-pelaku usaha wisata lokal ini. Pemerintah kemudian sedikit menurunkan tensinya, sedikit menurunkan niatnya untuk menaikkan tarif masuk di Taman Nasional Komodo dengan alasan mempertimbangkan adanya gejolak penolakan dari masyarakat lokal. Namun yang disayangkan adalah mengapa penurunan tarif masuk ini dilakukan ketika sudah terjadi pergolakan, ketika image tentang pariwisata Labuan Bajo yang sudah tidak baik-baik saja ini keluar. Ketika banyak wisatawan merasa bahwa mereka tidak nyaman datang ke Labuan Bajo, mereka membatalkan kegiatan-kegiatan ke Labuan Bajo, baru pemerintah menyatakan mengkaji ulang dan menunda keputusan menaikkan tarif ini. Seharusnya ekses-ekses semacam ini menjadi pertimbangan awal, menjadi hal yang awal dikaji tentang bagaimana situasi sosial kemasyarakatan, kemungkinan pergesekan sosial ketika tarif atau pengumuman kenaikan tarif ini diberlakukan. Pemerintah rupanya kehilangan sense tentang tourism. Jadi mereka kehilangan rasa bagaimana membuat wisatawan merasa nyaman dan merasa yakin untuk datang berkunjung ke destinasi premium. Sahabat rasional, di atas semuanya itu terkait pengumuman penundaan, euforia kemenangan dari barisan yang kemarin melakukan demonstrasi yang merasa bahwa saat ini tuntutan mereka sudah dimenangkan dengan penundaan tiket masuk. Namun hal yang pasti adalah persepsi wisatawan tentang destinasi premium yang harusnya excellent, yang harusnya sangat sempurna memberikan rasa nyaman, yang harusnya sempurna memberikan jaminan tentang keramat tamahan, harusnya sempurna memberikan kepastian tentang apa yang akan mereka nikmati, sudah tergores karena kasus ini. Menata, merajut, memperbaiki, dan mengobati luka hati wisatawan, image pariwisata di Labuan Bajo tentu tidak semudah membalik telapak tangan. Tidak semudah pengumuman penundaan dari Agustus ke Desember atau Januari 2023. Tetapi memperbaiki image ini menjadi hal atau pekerjaan yang maha berat, bukan saja oleh pemerintah, tapi semua pelaku pariwisata termasuk masyarakat yang respect terhadap kegiatan pariwisata. Penundaan mungkin adalah jalan tengah terbaik. Namun yang lebih baik dari itu adalah bagaimana semua hal yang selama ini menjadi misteri harus diungkap, disingkap secara terang benderang, sehingga masyarakat, pelaku usaha pariwisata lokal, terutama wisatawan, menjadi maklum tentang apa niat sesungguhnya dari menaikkan tarif,
atau menunda kenaikan tarif ini. Salam rasional.